Baik rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi pada video yang kedua yang terkait dengan validitas dan kredibilitas data dalam riset kualitatif. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis triangulasi. Nah, sebetulnya jenis-jenis triangulasi itu ada sangat beragam, sangat banyak, bervariasi. Di antaranya adalah triangulasi metode. Kemudian yang kedua adalah triangulasi sumber. Berikutnya yang ketiga adalah triangulasi peneliti. Yang keempat adalah triangulasi waktu. Dan yang kelima adalah triangulasi teori. Nah, sebetulnya nanti masih ada varian-varian lagi dari masing-masing jenis ini ya. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu triangulasi metode. Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, misalnya dalam riset yang kita lakukan, kita menggunakan 3 metode pengumpulan data. Ya. Observasi, kemudian wawancara, ya, dan yang ketiga adalah metode dokumentasi. Nah, tentu masing-masing metode pengumpulan data ini akan menghasilkan data. Observasi menghasilkan data. Ya. Kemudian wawancara juga menghasilkan data. Demikian pula dengan dokumentasi. Nah, data-data ini pada dasarnya tidak boleh kita anggap berdiri sendiri. Data ini adalah satu kesatuan yang integral, yang nanti harus kita jadikan sebagai sebuah data yang menyatu, yang koheren. Ya. Nah, namun demikian data-data tersebut harus kita harus kita komunikasikan, harus saling kita konfirmasikan. Ya, sehingga dari triangulasi metode ini bisa kita berikan pengertian bahwa data hasil observasi, hasil dari wawancara, dan dokumentasi itu kita ramu, ya, kita konstruk, kita bangun sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya atau yang kredibel. Nah, sehingga data-data tersebut menjadi data yang valid, seperti yang kemarin kita contohkan. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan mahasiswa untuk menyimak satu video berikut ini. Alvin, kakak, sini. Ya, ada apa-apa? Kak, ini kan masih kotor. Tolong sampah-sampah yang ada di sini disapu ya. Ya, yang bersih. Sapu ya. Ya. Soalnya papa kan mau pergi nih. Kalau papa udah pulang, bersih ya. Ya, bersih pokoknya. Ya, makasih. Ya. Papa mau kemana? Papa mau ke mall beli garam. Bentar ya. Ya. A few moments later. Alhamdulillah sudah dapat garam. Oh. Kakak Alvin, sini sebentar. Ini tadi sudah disapu belum, Kak? Sudah kesapu. Lah kok masih kotor kayak gini? Gak tahu, tapi aku sudah sapu ini kok. Ya, tapi kenyataannya masih kotor kan? Iya sih. Adik Ervin. Ya, ada apa, Pak? Ini tenang. Tadi kakak nyapu luar nggak, Dik? Enggak. Kakak nggak nyapu luar? Enggak. Nah, terus pas papa pergi, kakak ngapain aja? Main tablet. Main tablet. Nggak nyapu ya? Enggak. Oh, ya. Makasih ya.
Rekan-rekan mahasiswa, dari video yang tadi sudah saudara saksikan bersama-sama, taruhlah ini ada sebuah penelitian mengenai kepatuhan anak terhadap perintah orang tua. Nah, taruhlah seperti itu ya temanya ya, dengan menggunakan studi kasus atau contoh mengenai ketaatan untuk menyapu teras atau halaman rumah. Nah, tadi bisa kita saksikan bahwa ada 3 metode pengumpulan data yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah observasi. Ketika sang ayah melakukan observasi, ternyata terasnya itu masih kotor, masih ada kotoran yang berada di halaman rumah atau di teras itu. Itu dari observasi memperoleh data bahwa terasnya masih kotor. Nah, kemudian yang kedua, dari hasil wawancara, kita mewawancarai sang anak. Ya, namanya Alvin tadi kan. Nah, dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kita memperoleh data bahwa sang anak ini sudah menyapu. Pengakuannya bahwa dia sudah menyapu. Nah, di sini ada 2 data yang saling berlawanan. Dari observasi tempatnya masih kotor, tapi dari wawancara dia sudah membersihkan. Loh, kalau sudah dibersihkan atau kalau sudah disapu, mestinya halaman itu sudah bersih. Nah, ini ada 2 data yang bertentangan kan. Datanya ini kalau kita olah bingung kita. Gimana caranya ya? Wawancara hasilnya dia pengakuannya sudah menyapu, tetapi ketika observasi faktanya masih kotor. Di situ masih banyak kemungkinan, mungkin sudah disapu, tetapi setelah disapu ada angin, ya kemudian kotorannya kembali ke posisi semula, atau yang lain, atau memang yang bersangkutan ini belum melakukan proses pembersihan, belum menyapu, tetapi kok mengakunya sudah disapu, padahal kita sudah mencari narasumber yang qualified. Nah, maka kemudian kita lengkapi datanya dengan metode dokumentasi. Kemudian sang ayah tadi melihat ya, atau memeriksa rekaman CCTV saat sang ayah tadi beli garam ke mall sampai dengan dia pulang, dia amati itu. Oh, ternyata memang pada rentang waktu sang ayah itu keluar rumah, dalam rekaman CCTV, ya CCTV kan bagian dari dokumentasi ya, ternyata sang anak tadi masih berada di posisinya memainkan tablet atau memainkan HP. Nah, di sini dari data ini bisa kita ambil simpulan bahwa data yang valid adalah bahwa sebetulnya sang anak ini belum menyapu halaman. Nah, apalagi nanti kalau kita kaitkan pada triangulasi yang berikutnya, yaitu triangulasi sumber. Apa maksudnya? Misalnya kita melakukan metode wawancara. Yang kita wawancarai tidak hanya 1 orang, ya, tapi ada 1, 2, dan 3. Nah, dari setiap orang ini kita juga memperoleh data. Nah, data-data tersebut juga harus kita ramu sedemikian rupa, kemudian kita konfirmasikan sedemikian rupa, kemudian membentuk suatu informasi yang utuh atau data yang valid. Nah, tadi pada video yang tadi sudah saudara saksikan bahwa sang anak, adiknya yang namanya Ervin, yang tadi berada di rumah semasa ayahnya pergi tadi itu, dia memberikan, ya dari wawancara yang kita lakukan, kita memperoleh data bahwa sang kakak itu hanya main tablet dan tidak menyapu halaman rumah. Nah, jadi wawancara yang kita lakukan itu bisa kita bandingkan dengan sesama hasil wawancara. Ya, jadi data hasil wawancara dari berbagai sumber diramu sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya atau kredibel dan valid. Ya, jadi hasil dari setiap wawancara itu kemudian kita koherenkan. Apakah hasilnya harus sama? Hasilnya itu memberikan satu simpulan atau satu jenis yang sama? Belum tentu. Maka nanti dalam analisis data, ya, dalam proses analisis data ada yang disebut dengan coding. Kita memberikan kode terhadap setiap jenis-jenis jawaban yang disampaikan oleh narasumber atau interviewee. Nah, kode-kode itu nanti atau identifikasi ya, coding lah ya, coding ya, atau kode yang kita berikan itu nanti akan sangat mungkin membuat pola, membuat pattern. Nah, pola-pola itu kemudian nanti bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membuat kategorisasi. Ya, itu nanti kita lanjutkan pada saat analisis data ya. Oke, jadi data yang terkumpul dari wawancara pun tidak harus homogen ya, tidak harus satu warna.
bisa bermacam-macam sebagai dasar membuat kategorisasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada jenis triangulasi berikutnya. Nah, ini dalam tayangan video ini ada sebuah peristiwa, ada sebuah momen yang itu menarik banyak perhatian masyarakat. Dan kemudian ada peneliti yang berupaya untuk melakukan riset terhadap peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, kebetulan penelitinya tidak hanya satu, jadi penelitian kelompok. Ya. Nah, kemudian mereka melakukan metode pengumpulan data dengan cara melakukan observasi bareng-bareng tuh ya. Si A dari sebelah kanan, si B dari sebelah kiri, atau kebalik nggak ini ya. Kemudian yang satu dari atas, yang lain dari bawah ya. Ini bukan persoalan arah mata angin ya atau letak atas bawah, tetapi mereka melakukan observasi dengan cara pandang mereka meskipun dari tema yang sama, dari rumusan masalah yang sama, kemudian mereka mencoba untuk menangkap makna dari suatu peristiwa, dari sebuah kejadian. Ya, nah itu nanti data yang diperoleh dari masing-masing peneliti, dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, ini nanti akan saling dikonfirmasikan, akan diinteraksikan, itulah ya kalau dalam bahasa hubungan manusia, sehingga nanti antara satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa saling melengkapi data-data yang mereka peroleh dari hasil observasi tadi, dan itu nanti akan sangat kaya dengan data, sangat kaya dengan informasi, maka maknanya ya, maka artinya, the meaning, nah kemarin sudah kita singgung ya, makna dari sebuah peristiwa, sebuah kejadian itu bisa sangat dalam dan bisa sangat kaya. Ini yang disebut dengan triangulasi peneliti. Nah, kira-kira apa definisinya? Kalau definisi cari aja di buku metode penelitian ya. Nah, kemudian kira-kira ini triangulasi apa ya? Misalnya ada seorang peneliti yang tengah melakukan riset mengenai pandangan kaum milenial terhadap hukum bunga bank. Ya. Ditanya ini penelitinya melakukan wawancara. Bagaimana hukum bunga bank menurut Mbak? Nah, kemudian Mbaknya ini menjawab, kalau dikit halal, tapi kalau banyak haram, gitulah kira-kira ya jawabannya. Nah, kemudian riset yang pertama ini dilakukan di siang hari ini, ketika masih ada matahari. Nah, malam harinya riset kembali dilakukan dengan pertanyaan yang sama, orangnya juga sama, narasumbernya juga masih sama dengan yang siang tadi itu ya. Bagaimana hukum bunga bank menurut Mbak? Nah, sekarang jawabannya bagaimana? Hukumnya haram, sedikit maupun banyak. Ini yang disebut dengan triangulasi waktu. Narasumbernya sama, pertanyaannya sama, hanya saja pertanyaan itu diulang lagi di waktu yang berbeda. Malam dan siang ini hanya sekedar contoh, hanya sekedar ilustrasi. Tidak harus siang dan malam ya. Tapi jeda waktu, misalnya jeda waktu 1 bulan atau 2 bulan atau mungkin beberapa pekan, itu bisa dilakukan. Loh, ini berarti menguras waktu dong Pak. Nah, tentu tidak semua pertanyaan dan tidak semua narasumber itu perlu kita lakukan triangulasi waktu ya. Jadi jenis-jenis triangulasi tadi itu bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan, mana yang sekiranya perlu dilakukan untuk memperoleh data yang valid, data yang kredibel, itu yang perlu dilakukan ya. Jadi kita memang idealnya melakukan banyak ya, jenis-jenis triangulasi, tetapi tentu hanya beberapa jenis saja yang kita perlukan, mana yang signifikan untuk dilakukan, mana yang urgen ya, yang itu betul-betul dibutuhkan untuk menghasilkan data yang valid dan yang kredibel. Demikian mahasiswa, jenis pertama dari upaya yang bisa dilakukan oleh periset kualitatif untuk memastikan dan berupaya agar proses pengumpulan data dan sekaligus saat analisis data ini bisa dilakukan secara benar sehingga datanya valid, hasilnya juga valid, datanya kredibel, hasilnya juga kredibel. Demikian rekan-rekan mahasiswa untuk video yang kedua terkait dengan triangulasi. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Terima kasih.